Pemirsa, seorang warga di Pamekasan, Madura, Jawa Timur tewas akibat terkena ledakan petasan. Sementara itu di Tulung Agung, Jawa Timur, petasan yang diterbangkan menggunakan balon jatuh mengenai rumah warga hingga mengakibatkan seorang warga terluka. Dan ada bangunan rumah serta satu unit mobil rusak. Tradisi menyalakan petasan untuk mengisi libur lebaran di Desa Pangorayan, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur ini berujung petaka. Seorang warga tewas akibat terkena ledakan petasan, pemirsa. Peristiwa naas ini terjadi saat petasan sedang dengan berbagai ukuran dikumpulkan di satu titik, kemudian dinyalakan. Saat meledak, korban berada terlalu dekat dengan petasan hingga terkena ledakan dan meninggal dunia. Korban ditemukan rekan-rekannya sudah terkapar di tanah dengan luka akibat ledakan di bagian kepalanya. Pihak kepolisian setempat saat ini sedang mengusut kasus ini untuk mencari pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Dan masih dari Pamekasan, ruang tata usaha SMP Negeri 1 Palengaan ini rusak akibat ledakan petasan yang jatuh dari balon udara. Akibat ledakan ini, genteng, atap bangunan, serta kaca ruangan ikut rusak. Selain itu, sejumlah barang inventaris termasuk lemari kayu ikut rusak. Pihak sekolah berharap aparat kepolisian bisa mengusut kasus ini. Sementara itu, pemirsa, petasan yang dipasang di balon udara jatuh menimpa rumah warga di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Akibatnya genteng, atap dan juga kaca jendela rumah hancur serta mengakibatkan sebuah mobil rusak. Ledakan petasan ini juga mengakibatkan seorang warga terluka. Rumah pemilik orang tua hancur, termasuk kaca-kaca juga pecah, 2 jendela juga pecah, termasuk mobil dari pemudik yang bersangkutan juga hancur sebelah kiri. Dalam hal ini kaca-kaca juga pecah, kabin depan, samping, bodi samping juga hancur. Dugaan balon udara dari mana? Diperkirakan bukan dari wilayah kita, tapi ini berasal dari wilayah desa lain. Yang sementara ini kami curigai, yang kami lakukan penyelidikan sementara awal ini dari wilayah Ngadisoko, dari wilayah Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Turunan. Nah, saat ini pemirsa, penyidik Polres Tulung Agung sedang mendalami kasus petasan yang diterbangkan menggunakan balon udara hingga jatuh dan meledak di rumah warga. Ya, kita akan pantau dan mengkonfirmasi sebenarnya bagaimana perkembangan pengusutan kasus ini. Selengkapnya telah bergabung bersama kami Kapolres Tulung Agung AKBP Muhammad Taat Resdi. Selamat pagi Pak Taat. Selamat pagi Mas Jason, Mbak Valen. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Tadi sudah kami informasikan memang ada tragedi begitu Pak, petasan yang kemudian menyebabkan adanya korban. Sampai dengan saat ini berapa Pak jumlah korban yang diakibatkan ulah mereka yang menyalakan petasan itu Pak? Baik, berdasarkan kejadian tersebut ada 1 korban mengalami luka ringan di tangan dan wajah. Kemudian ada 1 mobil mengalami rusak cukup berat dan juga 1 rumah yang mengalami kerusakan cukup berat juga, Mas. Total kerugian material itu kurang lebih senilai 100 juta rupiah. Oke, untuk perkembangan hasil penyelidikan terkini bagaimana Pak Taat? Ya, sampai dengan hari ini Polres Tulung Agung sudah menetapkan 7 orang tersangka dari peristiwa tersebut. Ya, kejadian hari Rabu pagi itu balon diterbangkan sebelum sholat Id, kemudian meledak sekitar pukul 7 menjatuhi rumah warga petasan tersebut, dan siang kami sudah berhasil menangkap 7 orang pelaku. Dari 7 orang pelaku tersebut 5 diantaranya masih di bawah umur, sehingga tidak kami lakukan penahanan, kami lakukan wajib lapor. Sedangkan untuk yang 2 tersangka usia 19 dan 20 tahun kami lakukan penahanan di Polres Tulung Agung. Baik, ada 7 berarti 2 yang sudah cukup umur dan 5 lainnya di bawah umur. Pak, itu yang di samping-samping Bapak, apakah itu kemudian barang bukti petasan yang memang digunakan saat kemarin ada terjadi insiden tersebut, Pak? Ya, betul Mas Jason. Jadi balon udara yang diterbangkan itu
digantungkan 100 petasan ukuran kecil ya, ada di sebelah kanan saya. Dari 100 tersebut 83 diantaranya meledak, dan ini tersisa 17 petasan yang tidak meledak dan kemudian kami sita sebagai salah satu barang bukti. Kemudian selain 100 petasan ukuran kecil itu juga ada 5 petasan ukuran besar. Dari 5 petasan ukuran besar tersebut 2 meledak dan 3 tidak meledak. Nah, 3 tidak meledak ini sudah kami amankan menjadi salah satu alat bukti juga. Jadi yang mengakibatkan kerusakan rumah, mobil, dan luka tersebut adalah ledakan petasan ini. Sedangkan untuk balon udaranya sendiri tetap terbang, tidak bisa kami kejar. Jadi yang bisa kami sita adalah petasan yang tergantung di balon udara tersebut. Mas Jason, Mbak Valen. Oke, Pak Taat, tapi kalau misalnya kita lihat biasanya kan memang ada tradisi untuk menerbangkan balon udara. Tapi apakah baru pertama kali ini digantungkan petasan oleh 5 orang anak-anak dan 2 orang yang sudah cukup umur, atau sebelum-sebelumnya memang ini menjadi kebiasaan di sana, Pak? Ya, dari pengakuan para tersangka ini sudah kali kedua. Mereka pertama di tahun 2024, Lebaran tahun 2024 gitu ya. Dan ini kali kedua di Lebaran tahun 2025 dia bikin lagi gitu. Dan sebenarnya kebiasaan ini memang saya tidak bisa menyebutnya tradisi ya, karena bukan tradisi. Jadi kebiasaan buruk ini memang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat. Dan kami sendiri dari Polres Tulungagung sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya. Dan alhamdulillah di wilayah Polres Tulungagung sebenarnya tidak ada kejadian, Mbak. Kami bekerja sama dengan seluruh asosiasi kepala desa yang ada di Tulungagung, ada 271 kepala desa. Kami imbau dari awal sebelum Ramadan untuk warganya tidak menerbangkan balon udara. Kami juga bekerja sama dengan PLN Tulungagung untuk melakukan patroli agar tidak ada warga yang membuat balon udara. Nah, 7 orang yang menerbangkan balon udara ini sebenarnya warga Trenggalek. Jadi warga Trenggalek, dia menerbangkannya dari wilayah Trenggalek, kemudian petasannya jatuh di wilayah Tulungagung gitu. Nah, jarak TKP jatuhnya ini dengan penerbangan ini kurang lebih 500 meter, tapi sudah wilayah Kabupaten Trenggalek. Jadi menerbangkannya dari Trenggalek, jatuhnya di Kabupaten Tulungagung gitu, Mbak Valen, Mas Jason. Baik, Pak Taat, tadi kita kembali lagi ke mereka yang mendapatkan kerugian atas insiden tersebut adalah adanya satu tadi korban luka, kemudian ada juga yang mobilnya rusak, menimpa rumah. Nah, ini bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang sedang diupayakan misalnya dari penyelenggara. Karena ini kan tradisi dibilangnya, itu seperti apa? Dan kondisi korbannya saat ini yang terkena, itu seperti apa, Pak? Ya, untuk kondisi korban sudah kurang lebih mendapatkan perawatan dengan baik karena luka ringan di tangan dan muka, cuman sudah cukup baik. Kemudian untuk kondisi mobil masih rusak berat, dan kemudian ini sebenarnya warga Tulungagung yang mudik dari Bali sedang pulang kampung ke Tulungagung dan kemudian menjadi korban kendaraannya ini. Ini juga kondisinya masih belum mengalami perbaikan. Nah, saat ini memang kemudian dari keluarga para pelaku ini kemudian tinggalnya satu desa gitu, sedang mengupayakan untuk perbaikan terhadap kerugian terhadap rumah dan mobil yang rusak tersebut. Dan kepala desa dari para pelaku ini juga sedang berkomunikasi dengan para korban agar dapatnya kemudian melakukan ganti rugi dan lain sebagainya. Masih dalam tahap komunikasi. Namun sepanjang proses itu masih berlangsung, kami juga tetap melakukan proses penyidikan sebagaimana prosedur yang berlaku. Baik. Pak Taat, kalau seandainya kita mau supaya ini tidak terulang lagi nanti ke depannya, tapi ini kan masyarakat mengatakan ini bagian dari tradisi, senang hati melihat balon udara, tapi sudah ada larangan dari pihak kepolisian. Jadi bagaimana pendekatan yang akan dilakukan polisi supaya nanti tidak ada lagi yang melanggar aturan tidak boleh menerbangkan balon, apalagi digantung petasan? Ya, kami sudah melakukan itu, Mbak Valen. Jadi di Tulungagung ini kami beserta 271 kepala desa sudah sepakat bahwa warganya tidak boleh menerbangkan balon udara karena kan mengganggu penerbangan ya, mengganggu lalu lintas penerbangan, kemudian membahayakan ketika jatuh itu bisa mengakibatkan kebakaran rumah dan lain sebagainya. Secara umum di Tulungagung sudah cukup efektif. Artinya kami beserta teman-teman dari TNI dan juga seluruh kepala desa sudah sepakat tidak boleh menerbangkan, dan kami juga bekerjasama dengan PLN. Dan ke depan mungkin kami juga akan mengimbau, mungkin kita menyelenggarakan festival balon seperti tadi di Kertowonosobo ya. Jadi agar ini bisa menjadi daya tarik, mungkin menerbangkan balon udara
warna-warni, kemudian diikat, dan itu menjadi salah satu destinasi wisata, mungkin itu bisa dipertimbangkan di tahun-tahun berikutnya. Kami akan coba bicarakan dengan teman-teman PLN dan juga Pemkab, agar ini bisa tersalurkan keinginan tersebut. Namun sekali lagi, upaya ini juga sudah kami lakukan dan cukup efektif sebenarnya di Kabupaten Tulungagung. Artinya di Kabupaten Tulungagung sendiri, kesadaran masyarakat sudah cukup baik, Mbak. Kami secara umum di selain yang meledak dari Trenggalek tadi ya, jadi yang meledak ini kan diterbangkan dari wilayah Trenggalek. Ini kami menerima empat balon yang mendarat. Ada yang diamankan oleh warga, ada yang diamankan oleh Polsek, dan juga diamankan oleh PLN. Ini kita nggak tahu terbangnya dari mana gitu kan, karena kan terbawa angin dan sebagainya, kemudian mendarat di wilayah Kabupaten Tulungagung. Tapi secara umum kerjasama antara Polri, kemudian teman-teman TNI dan seluruh kepala desa dan seluruh tokoh masyarakat ini alhamdulillah cukup efektif untuk di wilayah Kabupaten Tulungagung. Dan ke depan semoga tetap bisa terantisipasi. Ya, semoga upaya-upaya yang sudah dilakukan ini mampu kemudian memberikan edukasi untuk masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang. Terima kasih Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resdi setelah memberikan konfirmasinya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Taat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.